Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Sinta, tutor matematika Edson.id. Pada video ini, kita akan membahas distribusi binomial. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari peluang bersyarat. Nah, di sini kita akan melanjutkan distribusi bersyarat. Nah, jadi di sini perhatikan kembali, Y menyatakan jenis kelamin, di mana 0 ini merupakan laki-laki, 1 menyatakan perempuan, sedangkan X menyatakan pendidikan terakhir. Jadi, X sama dengan 1 itu artinya SD, kemudian X sama dengan 2, SMP, dan X sama dengan 3, itu yang pendidikan terakhirnya adalah SMA. Nah, kita sudah tahu bahwa peluang dari X bersyarat Y, jadi peluang X bersyarat Y di sini, berarti yang terjadi terlebih dahulu adalah Y. Jadi di sini Y sudah pasti terjadi. Setelah itu yang ditanya peluang X terjadi dari kejadian Y tersebut adalah apa? Nah, besarnya itu akan sama dengan peluang dari X dan Y terjadi dibagi dengan peluang dari siapa yang pasti terjadi. Jadi di sini yang pasti terjadi adalah Y. Oleh karena itu di sini dibagi dengan peluang dari Y. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dengan distribusi bersyarat atau peluang bersyarat itu sama saja memperkecil himpunan ruang sampelnya. Yang awalnya semuanya, kalau dalam contoh soal ini 24 orang ini, jadinya hanyalah memperhatikan apakah Y yang ditanya di sini. Jadi misalkan peluang dari X-nya sama dengan 1, diketahui X-nya sama dengan 1, diketahui Y-nya di sini misalkan SD. Jadi di sini peluang di sini misalkan perempuan terpilih diketahui dia adalah tamatan SD, itu adalah, jadi perhatikan di sini. Yang pasti terjadi di sini adalah di sini SD sudah pasti terjadi. Jadi lihat di sini, kalau di sini Y, di sini juga Y. Jadi kalau di sini SD, berarti ini juga SD. Jadi P, SD dibagi dengan peluang SD. Nah, peluang dari SD ini itu adalah SD. Berarti 4 dibagi 24. Nah, perempuan dan SD itu adalah 3 dibagi dengan 24. Sehingga di sini adalah 3 per 24 dibagi dengan 4 per 24 yang senilai dengan 3 per 4. Nah, dengan analogi dari bentuk ini, peluang X bersyarat Y, maka dapat ditentukan fungsi peluang dari distribusi bersyarat ini. Jadi, fungsi bersyarat ini, jadi di sini perhatikan F1 ini, jadi X ini merupakan variabel pertama, ini adalah garis lurus yang sama-sama yang ada di sini, diketahui Y. Jadi ini sering dikatakan bahwa fungsi distribusi bersyarat X bersyarat Y. Jadi X bersyarat Y, atau dibilang juga fungsi bersyarat X diketahui Y. Nah, untuk menentukannya, perhatikan di sini. Kalau ini peluang X bersyarat Y adalah peluang X dan Y. Nah, peluang X dan Y terjadi bersamaan itu adalah ini. F X, Y. Jadi sini F X, Y dibagi dengan, perhatikan, kalau di sininya Y, berarti di sininya juga Y, sama. Nah, namun untuk dua variabel, kalau misalkan kita ingin mengambil cuma satu saja variabel,
Berarti lihat marginal X atau marginal dari Y. Nah, marginal dari Y itu adalah F2Y, yang menandakan bahwa Y ini adalah variabel kedua. Jadi, caranya tetap sama. X bersyarat Y berarti sama dengan Fx, Y dibagi dengan F2Y. F2Y yang menandakan Y ini yang kedua. Nah, untuk menentukannya berarti harus menentukan marginal terlebih dahulu. Jadi di sini lihat marginalnya adalah ini. Ini adalah F2Y-nya 0. Ini adalah marginal F2, Y-nya di sini 1. Jadi untuk menentukannya di sini perhatikan X-nya ini, perhatikan di sini X-nya ini berarti yang pertama, Y-nya diketahuinya apa gitu. Jadi di sini F2, F1 bersyarat 2, X diketahui yang pertama, Y-nya di sini ingat, Y-nya di sini yang pertama adalah 0. Jadi di sini Y sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Caranya berarti F X Y-nya berapa? Y-nya 0 dibagi dengan F2 0. Nah, berarti di sini X sebagai variabel di sini. Nah, di mana X-nya itu nilainya bisa 1, 2, dan 3. Jadi di sini untuk menentukannya kita menggunakan rumus yang ada di sini. Kemudian cari satu persatu. Untuk Y sama dengan 0, untuk Y sama dengan 1. Nah, pertama tentukan terlebih dahulu untuk marginal dari Y-nya adalah 0. Perhatikan di sini F20, F20, F20 berarti F2 Y-nya 0 di sini. Berarti 7/24. Jadi di sini F X, 0 dibagi dengan 7/24. Nah, setelah itu baru disubstitusi untuk nilai dari yang pertama, X-nya sama dengan 1. Nah, untuk X sama dengan 1, jadi di sini untuk X sama dengan 1, maka di sini nilainya adalah F1 bersyarat 2, X-nya di sini nilainya adalah 1, bersyarat Y-nya sama dengan, di sini berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi dapat dilihat di sini, 1, oh ini X-nya. Jadi 1 tuh X, Y-nya itu variabel yang kedua. Nah, di mana variabel yang keduanya itu diberikan nilainya adalah 0. Jadi F1 bersyarat 2, F1 diketahui Y sama dengan 0, itu akan sama dengan F. X-nya 1, Y-nya 0, F1, 0 dibagi dengan F2, 0. Nah, F1, 0, perhatikan F1, 0, X-nya 1, Y-nya 0, berarti nilainya adalah 1/24. Jadi di sini 1/24 dibagi dengan F20. F20 ini di sini perhatikan F20 di sini berarti 7/24. Nah, perhatikan di sini 1/24 dibagi 7/24. 1/24-nya ini 24-nya bisa saling menghilangkan, sehingga yang tersisa hanyalah 1/7. Jadi di sini 1/7. Nah, untuk X yang selanjutnya, berarti di sini X sama dengan 1, udah nih. Selanjutnya berarti X-nya adalah 2. Jadi di sini X-nya sama dengan 2. Nah, ingat di sini 1, 2 ini hanyalah penyimbolan. Ini juga seperti itu, 0 sama 1 itu hanyalah penyimbolan. Bukan berarti L atau laki-laki sama dengan 0, perempuan sama dengan 1, perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Nah, itu tidak bisa, karena di sini hanya penyimbolan. Nah, di sini perhatikan yang kedua untuk X sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan 2 berarti di sini F
1 bersyarat 2, perhatikan X yang ditanya nilainya 2, diketahui Y-nya di sini sama dengan 0. Nah, nilainya adalah di sini berarti 2 bersyarat 0. Oh, berarti di sini F 2,0 dibagi dengan F 2,0. Nah, F 2,0 berarti perhatikan di sini X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 2 per 24. Jadi di sini 2 per 24 dibagi dengan 7 per 24. Nah, hasilnya adalah 2 per 7. Nah, terakhir di sini X sama dengan 1 udah, X sama dengan 2 udah. Yang terakhir di sini X sama dengan 3. Nah, untuk X sama dengan 3 di sini, untuk X sama dengan 3, maka F di sini 1 bersyarat 2, X-nya 3, di sini Y-nya sama dengan 0 di sini, maka nilainya adalah, perhatikan di sini X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini F 3,0 dibagi F 2,0. F 3,0 berarti X-nya 3 nih, Y-nya 0. Berarti 4 per 24. Jadi di sini 4 per 24 dibagi dengan 7 per 24 yang sama dengan 4 per 7. Jadi kalau misalkan di sini diberikan di sini, jadi fungsi distribusi bersyaratnya, jadi F 1 bersyarat 2, X diketahui Y sama dengan 0, itu akan bernilai yang pertama, untuk X sama dengan 1 nilainya adalah 1 per 7. Jadi di sini 1 per 7 untuk X sama dengan 1. Di sini yang kedua adalah 2 per 7 untuk X sama dengan 2. Jadi sini 2 per 7 untuk X sama dengan 2. Dan di sini 4 per 7 untuk X sama dengan 3. Jadi sini 4 per 7 untuk X sama dengan 3 dan sama dengan 0 untuk X lainnya di sini. Jadi maknanya apa sih? Untuk apa sih kita tahu fungsi peluang bersyarat ini gitu. Nah, dengan adanya fungsi ini, maka dapat ditentukan nilai dari peluang bersyaratnya. Contohnya di sini. Oh, 2 per 7 ini maknanya apa sih? 2 per 7 berarti peluang dari X-nya sama dengan 2 diketahui Y-nya sama dengan 0. Oh, Y sama dengan 0 itu adalah laki-laki. Nah, X sama dengan 2 di sini itu adalah SMP. Oh, berarti itu sama dengan, oh, peluang kalau misalkan kita ngambil anak laki-laki nih. Jadi udah diambil nih, kejadiannya itu laki-laki gitu. Maka peluang terpilihnya anak tersebut itu tamatan SMP dari laki-laki yang terpilih itu adalah 2 per 24. Nah, begitu pula untuk 4 per 7. 4 per 7 ini memiliki makna bahwa untuk peluang X sama dengan 3 diketahui Y-nya sama dengan 0. Oh, berarti di sini yang ditanya adalah peluang terpilihnya dia anak SMA diketahui, peluang terpilihnya dia pendidikan terakhir SMA diketahui kalau yang terpilih itu adalah laki-laki. Itu adalah di sini dapat dilihat bahwa nilainya adalah 4 per 7. Jadi dengan ini dapat dilihat, oh, kalau misalkan kita hanya memandang orangnya itu laki-laki nih yang terpilih, maka kemungkinan terpilihnya tamatan SD, SMP, SMA-nya adalah ini. Jadi di sini kejadiannya laki-laki sudah pasti terpilih. Selanjutnya akan ditentukan fungsi distribusi bersyarat. Nah, di mana di
sebelumnya kita tahu bahwa Y sama dengan 0. Nah, ini akan diberikan untuk Y yang satu lagi. Jadi, Y sama dengan 0, satu lagi adalah Y sama dengan 1. Jadi, kalau di sini diketahui yang diambil adalah laki-laki, yaitu Y sama dengan 0. Nah, akan kita lihat bagaimana distribusi dari yang terambil itu adalah perempuan. Jadi, untuk Y sama dengan 1. Jadi, perhatikan lagi. F1 bersyarat 2. X diketahui Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Berarti, untuk menemukannya adalah F X, Y-nya 1 dibagi dengan F di sini. Y-nya adalah 1, berarti ingat Y itu yang kedua, berarti F2. Y sama dengan 1. F2 di sini Y sama dengan 1 atau F2 1. Nah, untuk menentukannya berarti di sini perhatikan masing-masing dari X-nya. Jadi di sini yang pertama untuk X sama dengan 1. Jadi di sini F1 bersyarat 2, X-nya sama dengan SD. Di sini 1. Diketahui Y-nya sama dengan 1. Jadi ini dapat diartikan sebagai peluang dari terpilihnya anak itu tamatan SD diketahui di sini kalau dia adalah perempuan. Nah, itu adalah F1,1 di sini. Jadi F1,1 dibagi dengan F2 di sini F21. Nah, perhatikan. F1,1 jadi X-nya 1, Y-nya 1 itu adalah 3/24 dibagi dengan F2 Y-nya 1. Jadi di sini F2 ini Y-nya 1, berarti 17/24. Jadi sini 17/24. Nah, hasilnya adalah di sini 3/17. Nah, dengan cara yang sama ditanya adalah berapa peluang terpilihnya. Dia adalah tamatan SMP, diketahui dia adalah perempuan. Oh, berarti di sini X-nya itu bernilai 2, diketahui Y-nya sama dengan 1, itu adalah F2,1 dibagi dengan F21. Nah, F2,1, 2,1, 2,1 itu adalah 6/24. Jadi ini 6/24 dibagi dengan F21, yaitu senilai 17/24. Di sini 17/24, hasilnya adalah 6/17. Jadi di sini 6/17. Kemudian yang terakhir untuk X-nya bernilai 3, diketahui Y-nya sama dengan 1. Nah, di sini perhatikan F3,1. Jadi, peluang terpilihnya tamatan SMA diketahui yang terpilih itu adalah perempuan. Jadi di sini F3,1 dibagi dengan F21. Nah, F3,1, 3,1 berarti 8/24. Jadi di sini 8/24 dibagi dengan 17/24 yang senilai dengan 8/17. Jadi di sini dapat dilihat bahwa peluang F1 bersyarat 2 X diketahui Y-nya sama dengan 1. Nah, hasilnya adalah berarti di sini untuk X sama dengan 1, di sini hasilnya adalah 3/17. Jadi di sini 3/17 untuk X sama dengan 1. Kemudian di sini 6/17, di sini 6/17 untuk X sama dengan 2, di sini X sama dengan 2.
Dan di sini 8 per 17 untuk X sama dengan 3 di sini, dan terakhir sama dengan 0 untuk X lainnya. Nah, jadi perhatikan di sini, kalau dilihat untuk Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, itu jumlahnya itu adalah 1. Jadi sini 1 per 7 tambah 2 per 7 ditambah 4 per 7, nilainya adalah 1. Begitu pula 3 per 17 tambah 6 per 17 ditambah 8 per 17, itu sama dengan 17 per 17 atau yang senilai dengan 1. Ingat kembali, sifat dari fungsi distribusi, jumlahnya harus 1, kemudian setiap masing-masingnya itu harus besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Jadi ini besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1 untuk setiap komponennya. Jadi tidak bernilai negatif maupun tidak bernilai lebih dari 1. Jadi fungsi distribusi bersyarat ini merupakan fungsi distribusi peluang yang memenuhi sifat-sifatnya, sifat-sifat dari fungsi distribusi tersebut. Sobat Edson, demikian pembahasan mengenai distribusi binomial. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!